الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak-banyak memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, dari yang besar sampai yang ringan. Nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Kita niat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rutinitas kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang beruntung, bahagia dan selamat dari dunia ini sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita masuk ke dalam pembahasan an-namimah, artinya ngadu domba. Kemarin kita masuk gibah ya, tentang gibah kemarin. Sekarang masuk ke dalam pembahasan an-namimah, ngadu domba. Yang dimaksud dengan ngadu domba di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin Allahumma amin. Ngadu domba di sini dikatakan, dijelaskan, hiya naqlu aqwalin nas au a'malihim au ahwalihim ilal ghairi ala wajhil ifsad. Ya, diingetin ya. Jadi yang namanya ngadu domba itu ya, masuk ke dalam kategori ngadu domba. Ya. Di sini dijelaskan, yaitu membicarakan orang lain atau ngomongin orang lain terhadap orang, ya. Membicarakan orang terhadap orang lain, ya. Kita ngomongin nih tentang si fulan kepada si fulan, gitu. Kita omongin, entah itu kejelekannya, entah itu keadaannya, ya. Kita omongin dengan tujuan, ya, di hati nih, tujuan kita buat ngerusak hubungan mereka berdua tuh. Itu namanya ngadu domba. Si fulan begini dan begitu, kita ngomongin nih, gitu. Kalau tujuan kita untuk merusak, itu masuknya ngadu domba. Sama kayak gibah kemarin, ya, definisi gibah itu kan ngomongin kejelekan orang, ya. Tapi kalau gibah tujuannya itu ngerendahin. Jadi ketika kita ngomongin orang, kalau niat di hati merendahkan dia, masuknya gibah. Itu. Tapi kalau niat di hati supaya hancur hubungan orang, masuknya ngadu domba. Jadi bedanya di niat tuh. Ya, bedanya di niat. Gibah, ya, namimah, sama waspada, itu bedanya di niat. Ya. Misal contoh gini, Bang, lo jangan deket-deket sama Abang Ono. Kenapa emang? Itu orang kagak bener. Nah, contohnya nih, lihat aja niat kita tuh. Kalau niat kita untuk ngerendahin orang Ono, masuknya gibah. Itu gosip masuknya. Tapi kalau niat di hati kita untuk merusak hubungan dia berdua, jatuhnya ngadu domba. Tujuannya untuk merusak hubungan dia berdua, masuknya ngadu domba. Kalau niatnya untuk merusak, ngadu domba masuknya.
Tapi kalau niat kita untuk nyelamatin orang itu supaya enggak kena, jatuhnya waspada. Nah, waspada inilah ya, yang dianjurkan justru sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waspada. Ya. Kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ihtarisu minan nas bisu izon. Kata Nabi, ihtarisu minan nas bisu izon. Waspadalah kalian terhadap manusia dengan suuzon. Ya. Jadi bukan untuk suuzon tujuannya ya, bukan untuk punya niat jelek, punya pemikiran jelek ke orang, bukan. Tapi tujuannya untuk waspada. Gitu. Gue takutnya kalau main sama si fulan ketularan begini gue nih jadinya nih gitu. Yang intinya sifatnya ke agama jelek gitu. Gitu. Orang kalau gue dekat sama si fulan nih, gue takutnya ntar kecanduan minum lagi gue. Nah, padahal kan belum tentu kan, tapi kita waspada. Gitu. Itu anjuran dari Nabi ya. Itu berwaspadalah terhadap manusia dengan suuzon. Makanya kan dalam bab pembantu ya kan, dalam rumah tangga Nabi kan ada pembantu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian punya pembantu, taruh cambuk sekiranya pembantu itu lihat. Ya, cambuk buat mecut orang, buat mecut hewan ternak. Kalau kalian punya pembantu di rumah, ya, taruhlah pecutan sekiranya pembantu itu lihat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pembantu ini nggak macem-macem gitu. Wah, majikan gua ada pecutan nih gitu. Gue ntar kalau curang apa ntar bisa dipecut gua sama dia nih gitu. Ya mungkin kalau bahasa kita mah bukan pecutan, apa kedah, apa senapan, apa golok, apa gitu kan. Itu. Tapi tujuannya sih supaya dia nggak berani macem-macem gitu sama kita gitu. Jadi bukan untuk ya, mencut dia juga, bukan untuk ngegorok dia, bukan gitu. Tapi supaya untuk tahzir, ya, waspada. Suuzon nggak boleh Pak ya, suuzon nggak boleh. Tapi kalau waspada harus. Ya, suuzon nggak boleh, kita suuzon sama orang nggak boleh. Tapi kalau waspada harus. Kan husnuzon min da'bi auliyaillah, apa itu makalah itu. Ya, baik sangka itu termasuk kebiasaan orang soleh, selalu baik sangka. Jadi bedain tuh ya antara suuzon dengan waspada. Nah, kalau suuzon buruk sangka emang niatnya jelek gitu, emang jelek. Tapi kalau waspada justru untuk menyelamatkan agama kita, gitu, waspada. Jadi antara gibah, ngegosip, namimah, ngadu domba dengan waspada bedanya di niat ya. Kalau niatnya ngerendahin, masuknya gosip. Kalau niatnya untuk ngancurin hubungan orang, jatuhnya ngadu domba. Kalau niatnya untuk nyelamatin dia, jatuhnya waspada. Jadi cuman beda di niat. Jadi kalau ngadu domba, ya, tujuannya ngerusak, ngejelekin orang dengan maksud merusak hubungan. Itu ngadu domba. Penyebabnya banyak ya. Wal ba'itu 'alaiha imma iradatus su bil manqul anhu au izharul hub lil manqul ilaih au tafrih fil hadis au al haud fil fudul. Penyebabnya banyak. Penyebabnya bisa kepengen dia diangkat sama orang, ya. Bisa kepengen untuk menjatuhkan, caper, bahasa kita mas sekarang caper. Ya. Biar naik jabatan mungkin, ya. Biar supaya dia ngehibur orang gitu ya. Ya macam-macam penyebabnya. Ya, bisa karena caper biar nama dia naik, dia ngejatuhin, dia ngadu domba. Ya. Yang pada intinya tercela ya, namimah tercela, ngadu domba itu tercela. Walladzi yakuful insana anin namimah ilmuh. Yang mencegah manusia dari perbuatan ngadu domba itu ilmunya. Ya kudu tahu ilmunya. Ilmunya apa?
dengan dia mengingat bi annaha tad'u ila taqattu'i wa iqadunaril adawah wastihqaqul iqab. Ya. Karena penyebab dari ngadu domba itu ya memutuskan tali silaturahim. Ya, memutuskan tali silaturahim. Kan di zaman Nabi Musa ada tuh cerita kan hikayat nggak hujan-hujan gitu. Nabi Musa udah ngajak umatnya untuk berdoa, ya nggak turun-turun juga hujan. Ya, dicari penyebabnya, minta petunjuk, dikasih petunjuk sama Allah. Ada di antara mereka yang memutuskan tali silaturahim. Ada suruh minta maaf, bayan, turun hujan. Ya karena ngadu domba itu menyebabkan ya, putusnya tali silaturahim. Wa iqadunaril adawah, menyalakan api permusuhan. Ya, dengan sebab ngadu domba jadi pada musuhan. Wastihqaqul iqab, ya, menyebabkan turunnya azab, ya, azab Allah Ta'ala. Ya. Jadi dengan seseorang mutusin silaturahmi ya, menyebabkan permusuhan ya, itu perbuatan yang tercela, yang keji. Karena mutusin silaturahim ya, dampaknya bisa ketutup rahmat Allah, ya, ketutup rahmat Allah. Kadang-kadang ada orang bertanya ya, kalau kita misalkan pengen berubah, itu kita ninggalin teman-teman yang sebelumnya, ya, apakah kita termasuk qati'ur rahim, mutusin silaturahmi? Tergantung niat. Ya. Kalau emang niatnya kita emang nggak mau kenal mereka lagi, ya jatuhnya mutusin silaturahmi. Tapi kalau niatnya supaya diri kita aman, biar gak ke bawah lagi, itu masuknya hijrah. Itu masuknya hijrah. Jadi kalau misalkan kita nggak tegur sapa terhadap seseorang, kita lihat aja niat kita. Niat kita untuk apa? Apa untuk menjaga hati kita itu supaya selamat gitu. Apa kita untuk menjaga agama kita biar nggak ke bawah gitu. Apa kita emang niatnya nggak mau kenal lagi karena lantaran kita kesel, mungkin karena apa gitu. Tergantung niat ya. Kalau niat kita untuk menjaga hati ya bagus ya, menjaga hati biar selamat gitu. Atau niat kita emang untuk menjaga agama ya bagus, jadi hijrah, masuknya ke niat hijrah, menjaga agama kita. Habis kalau gue dekat sama orang itu, gue kebawa nih gitu. Bukan bermaksud kita jelek, tapi untuk menyelamatin agama. Jadi mutusin silaturahmi tergantung niat kita ya. Niatnya apa di situ? Apa kita emang nggak mau kenal sama sekali, masuknya mutusin silaturahmi. Kalau niat kita untuk menjaga hati atau menjaga agama, masuknya hijrah. Dan itu bagus kalau kayak gitu, lebih ahsan, lebih bagus. Dalilnya apa? Ya, dalilnya ada tuh di maqalah ulama, mahfuzat. Al-wahdatu khairun min jalisisu. Ya, menyendiri itu lebih baik ya daripada kita kumpul-kumpul membuat diri kita kotor. Tuh ya. Al-wahdatu khairun min jalisisu. Menyendiri atau kita nggak mau gabung sama orang sebelumnya, sama seseorang yang kita nilai ini orang bisa mengotori hati kita gitu. Yang kita nilai mungkin ini orang dengan perbuatannya ya, mengganggu agama kita. Itu lebih baik kita menjauh gitu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum illallahi alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling Allah cintai di antara kalian adalah orang-orang yang cinta mencintai, ya'lafuna wa yu'lafun. Cinta mencintai. Dalam kategori habib mahbub, cinta mencintai. Wa inna abghadakum ilallahi al-masya'una bin namimah. Orang yang paling Allah benci di antara kalian adalah yang kerjaannya tukang adu domba. Nah, itu Allah benci.
al-mufarriquna bainal ikhwan, yang memecah belah ya, di antara orang-orang yang bersaudara, pecah belah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk ke dalam surga ya orang yang tukang adu domba, tidak akan masuk surga. Di sisi lain kita menghindari ya yang namanya permusuhan, ya, berusaha ya, menghindari permusuhan. Kata Nabi, ada 10 yang dapat mencegah 10. Ada 10 perkara yang dapat mencegah 10 perkara. Ya. Nama-nama surat, keutamaan-keutamaannya. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surah Al-Kautsar, ya, tadfa'ul khusama. Orang yang membaca surah Al-Kautsar mencegah permusuhan. Surat Yasin, fadilahnya mencegah haus di hari kiamat. Mencegah haus. Haus kan di hari kiamat nggak ada air, nggak ada makanan. Ya, baca surah Yasin itu mencegah haus di hari kiamat. Surah Al-Muluk mencegah azab kubur. Ini nama-nama surat ya. Surah Al-Kafirun mencegah kekafiran di saat sakaratul maut. Ya, mencegah kekafiran. Surah Al-Ikhlas mencegah sifat munafik. Surah Al-Falaq mencegah orang-orang hasad. Surah An-Nas mencegah was-was. Ada 10 tuh, tadi udah berapa tuh? Ada 10 mencegah 10. Ya, jadi tidak akan masuk ke dalam surga ya orang yang kerjaannya tukang adu domba. Jadi kita, kata Imam Syafi'i, hada zamanus sukut waluzumul buyut ila antamut. Kata Imam Syafi'i, sekarang ini zaman, di zaman beliau ya di saat itu, zaman dimana kita banyak diem. Kalau nggak ada hajat, nggak ada keperluan, lebih baik kita diem. Itu. Waluzumul buyut, ya, diam dalam segi ucapan ya, ataupun diam di rumah, luzumul buyut, kalau nggak ada hajat, kecuali kalau ada hajat ya. Sampai kapan? Ila antamut, sampai kalian wafat. Ila antamut. Hada zamanus sukut waluzumul buyut ila antamut. Ini zaman dimana kita udah banyak diam, jangan banyak ngomong ya. Kalau nggak ada hajat, kecuali kalau ada hajat. Waluzumul buyut, diam di rumah ya, nggak banyak keluar rumah kecuali untuk hajat. Kalau ada hajat, nah, baru dah. Sampai kapan? Ila antamut, sampai wafat. Maka kalau di akhir zaman semua dosa ada semua ya, semua. Dari yang gede sampai yang kecil ada semua di akhir zaman. Udah nggak pandang bulu sekarang, dosa udah pada banyak ditelan. Makanya zaman sekarang zaman dimana para kekasihnya Allah ditutup, dimasturin, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kalau zaman dulu banyak wali-wali yang Allah tampakkan, ya Allah tampakkan. Makam-makam keramat tuh keramatnya banyak yang nyata kalau dulu. Kalau sekarang udah banyak yang Allah tutup, sebab khawatir fitnah. Makam-makam keramat para wali-wali zaman sekarang udah banyak yang ditutup juga keramatnya. Anak punya abah anak tuh pernah cerita, zaman dulu itu ziarah keluar batang tuh, misal ada perempuan haid maksain ziarah keluar batang, tuh nggak bisa bangun, udah nempel tuh sama ubin. Zaman dulu di luar batang gitu. Jadi kalau sekarang mungkin enggak kali ya, kalau sekarang mah enggak mungkin. Jadi zaman sekarang udah para wali-wali ya udah banyak yang Allah tutup karena banyaknya fitnah. Semua fitnah udah banyak sekarang.
Jadi yang paling selamat itu kita ngikutin apa yang sudah diajarkan saja sama orang-orang tua kita. Yang paling besar itu kan pengaruh dari lingkungan, pengaruh paling besar. 30% pengaruh dari orang tua, 70% pengaruh dari lingkungan. Ya, maka dari itu kita lihat agama kita, karena kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Kalau kita nggak mawas diri, nggak waspada di zaman sekarang, ya, takutnya kita terperosok ke dalam jurang kehancuran. Nauzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua ya. Jadi kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang hobinya tukang adu domba. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi jahi sayyidil mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir 'alaina wa ardina warda 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.